Halo teman-teman, kita akan bahas soal review ekonomi paket 4 untuk latihan KSP tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sini kita akan bahas per materi ya teman-teman. Jadi yang biasanya 3 part, kali ini akan ada lebih banyak gitu, biar lebih mudah memahaminya juga karena soalnya kan nyampur ya. Jadi lompat-lompat gitu materinya, terus agak banyak juga. Jadi sebaiknya dipisah-pisah aja per part gitu. Kita akan mulai dengan materi kelas 10 yang pertama konsep dasar dan pelaku ekonomi. Ini yang salah satu bagian yang mudah tapi kadang agak mengecoh ya teman-teman, agak tricky. Jadi harus benar-benar apa teliti gitu. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Yang ditanyakan adalah mana yang termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Jadi kebutuhan mewah intinya gitu. Yang pertama, semua warga negara wajib menempuh pendidikan, wajib belajar 12 tahun. Pendidikan ini termasuk eh, kebutuhan primer ya, teman-teman. Gitu. Jadi bukan nomor satu, nggak termasuk. Nomor dua, setiap petani harus memiliki mesin penggiling padi untuk menggiling padi saat musim panen. Ini juga menjadi kebutuhan primer, teman-teman. Kenapa? Karena mesin penggiling padi ini benar-benar dibutuhkan sama petani untuk bertahan hidup. Karena dia kalau nggak punya mesin penggiling padi, dia nggak akan bisa menggiling padi waktu musim panen gitu. Jadi dia nggak bisa bertahan hidup. Maka itu termasuk kebutuhan pokok juga, kebutuhan primer. Nomor tiga, setiap pelajar wajib memiliki laptop untuk meningkatkan hasil belajarnya. Nah ini teman-teman, untuk meningkatkan hasil belajar kan nggak serta-merta butuh laptop ya. Jadi kalau sekarang mungkin ada sebagian orang yang menganggap laptop itu kebutuhan sekunder, tapi kalau secara umum pelajar itu memang nggak harus punya laptop gitu ya. Dia nggak harus punya laptop untuk bisa meningkatkan hasil belajarnya. Tapi nomor tiga termasuk kebutuhan tersier. Lalu yang nomor empat, Pak Ardan sekeluarga selalu menyempatkan berlibur keluar kota setiap awal tahun baru. Nah, berlibur liburan itu termasuk kebutuhan tersier teman-teman karena itu kebutuhan psikologis ya dan bukan diperlukan untuk bertahan hidup. Jadi nomor empat juga termasuk kebutuhan tersier. Yang kelima, seorang penjahit membeli mesin jahit canggih untuk menyelesaikan pesanan jahitan pelanggan. Ini penekanannya di kata canggih teman-teman. Ya penjahit nggak perlu mesin jahit yang canggih gitu untuk bisa menjahit. Ya yang standar aja oke. Maka jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Selanjutnya, nomor 2, setiap hari warga perumahan di tempat tinggal Arini menghasilkan sampah plastik dengan jumlah besar. Maka Arini membuat produk dari sampah plastik. Arini mempekerjakan masyarakat sekitar untuk mengubah sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomi. Berdasarkan wacana tersebut, masalah ekonomi modern yang dihadapi Arini adalah, jadi aku ingatkan lagi masalah ekonomi modern itu ada tiga teman-teman. Yang pertama itu what atau apa barang yang akan diproduksi. Ya, masalah ekonomi modern itu what, apa barang yang akan diproduksi, lalu how, bagaimana cara memproduksi barang, dan juga for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, cara mengidentifikasinya teman-teman, dari soal ini kita lihat mana penekanannya gitu, mana yang pembahasan secara umumnya atau gagasan utama, ide pokok paragraf itu apa. Nah, di sini Arini membuat produk dari sampah plastik dan dia mempekerjakan masyarakat sekitar untuk mengubah sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomi, teman-teman. Jadi, penekanannya adalah dia mempekerjakan masyarakat sekitar. Nah, di sini ini adalah bagian dari proses produksi, teman-teman. Maka, masalah ekonomi modern yang dihadapi dan diselesaikan oleh Ari ini adalah tentang teknik memproduksi barang tuh, yang C. Itu. Karena penekanannya pada prosesnya gitu ya, proses produksinya. Kalau UAT itu penekanannya pada barang apa yang diproduksi. Jadi dia dia belum tahu barang apa yang akan diproduksi lalu dia menemukan cara gitu. Itu UAT.
Kalau forum biasanya tujuannya eh, biasanya kaitannya dengan tujuan atau target pasar teman-teman. Jadi tentang konsumen, tentang pemasaran itu termasuk forum gitu. Maka nomor dua yang C. Lanjutnya nomor tiga, di sini kita diminta mengidentifikasi mana yang merupakan peran produsen. Nah ini harusnya mudah ya teman-teman. Yang nomor satu, Denny menyisihkan sebagian uang untuk membeli buku cerita. Membeli ini, membeli ini kegiatan konsumen ya, berarti bukan. Nomor dua, Bu Hani mendirikan usaha catering untuk acara pesta pernikahan. Nah, ini catering termasuk produksi, jadi dia termasuk peran produsen. Nomor tiga, Pak Heri mengirim 100 kilo daging ayam setiap hari ke restoran cepat saji. Nah, ini juga termasuk teman-teman karena ada proses produksi yang terjadi di situ. Yang nomor empat, Pak Adi membeli beberapa jenis bibit sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini walaupun kita mungkin berpikir, oh kan sayuran nanti akan ditanam lalu bisa dijual. Nah, tapi di sini adalah penekanannya di membelinya, teman-teman. Karena dia membeli bibit, jadi itu peran konsumen, gitu, bukan produsennya. Kecuali eh, keterangannya Pak Adi menanam dan menghasilkan bibit sayuran, misalkan gitu. Nomor empat nggak termasuk. Nomor lima, sebagai pelaku usaha, Bu Siska rutin membayar pajak kepada pemerintah. Nah, membayar pajak ini juga peran produsen, teman-teman. Jadi peran produsen itu nggak cuma produksi barang ya, tapi kaitannya juga dengan pemerintah. Pelaku usaha itu harus membayarkan pajak pada pemerintah. Gitu. Maka jawabannya yang 2, 3, dan 5. Yang B. Oke, gitu ya. Selanjutnya, nomor 4. Rani, seorang pelajar SMA, membutuhkan baju seragam. Pak Hasan memiliki toko perlengkapan sekolah. Rani membutuhkan seragam, sementara Pak Hasan membutuhkan pembeli agar barang dagangannya laku dan dapat keuntungan. Rani memutuskan untuk membeli seragam sekolah di toko Pak Hasan. Kesimpulannya adalah, nah di sini berarti Rani ini konsumen, Pak Hasan ini produsennya ya teman-teman. Yang A salah karena Rani ini rumah tangga konsumen. Yang B juga salah karena Pak Hasan ini rumah tangga produsen. Kalau yang C, Rani ini rumah tangga konsumen. Dia tidak menggunakan faktor produksi. Nah, bukan menggunakan barang ya teman-teman ya. Gitu. Lalu yang D, Pak Hasan sebagai penerima pendapatan atas barang yang dijual. Nah ini benar teman-teman. Karena Pak Hasan menjual produk berupa seragam dan mendapatkan pendapatan gitu. Jawabannya yang D. Kalau yang E kurang tepat, walaupun dia benar, ya ini rumah tangga produsen dan memakai faktor produksi, tapi soal ini membahas tentang bahwa Pak Hasan mendapatkan keuntungan gitu. Jadi penekanannya bukan di pemakaian faktor produksinya, tapi penerimaan pendapatannya. Maka jawabannya yang D. Berikutnya ini nomor 5. Nah, ini kita ketemu terus kan ya teman-teman. Eh, Circular flow diagram. Jadi yang pertama kita harus apa? Kita harus perhatikan pelakunya ada berapa sektor. Lalu yang kedua kita perhatikan arahnya, sorry, arah transaksinya. Lalu yang ketiga pasarnya. Yang pertama pelaku. Jadi pelaku itu bisa dua sektor, tiga sektor, empat sektor ya teman-teman. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Kalau dua ini hanya rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Jadi pemerintah nggak ikut campur. Kalau di tiga sektor, rumah tangga konsumen, produsen, dan rumah tangga negara atau government ya teman-teman. Ini, atau pemerintah gitu ya. Kadang RTG, rumah tangga government gitu. Kalau empat sektor, rumah tangga konsumsi, produksi, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Jadi dia ekonomi terbuka. Gitu. Nah, di sini ternyata hanya ada tiga sektor. Rumah tangga konsumen, produsen, dan pemerintah. Lalu arahnya kita harus perhatikan juga dari siapa ke siapa gitu. Lalu pasarnya ada pasar faktor produksi dan pasar barang. Pasar input dan pasar output. Pasar input ini pasar faktor produksi. Kalau ini faktor produksi, kalau output itu pasar barang jadi. Nah, kita harus perhatikan ini juga. Oke,
Yang diminta adalah peran pelaku ekonomi pada angka 5. 5 kan di sini ya. Di situ eh, arahnya adalah dari pasar barang menuju pemerintah, gitu. Berarti apa? Berarti pemerintah membeli sesuatu dari pasar barang, kan gitu. Ada barang yang masuk ke pemerintah, barang jadi yang masuk ke pemerintah, intinya gitu. Coba kita lihat opsinya. Kalau yang A, pemerintah mengeluarkan dana untuk pembelian barang atau jasa. Nah, ini benar teman-teman. Itu. Ini benar karena arahnya adalah dari pasar barang ke pemerintah. Jadi kan pemerintah beli sesuatu nih di pasar barang gitu karena ada barang yang masuk gitu. Maka pemerintah tentu mengeluarkan dana untuk membeli barang atau jasa. Yang B keliru karena yang B ini tenaga kerja. Tenaga kerja ini kan faktor produksi ya teman-teman. Maka dia harusnya di pasar input. Nah, yang B ini adalah yang satu, panah satu ini. Kalau panah satu memang eh, pemerintah mengeluarkan gaji atas tenaga kerja yang diperoleh gitu. Itu bisa. Atau eh, di sini juga bisa. Jadi tergantung tergantung yang diminta apa ya gitu teman. Kalau yang C, rumah tangga produsen menyediakan sarana prasarana yang digunakan perusahaan. Nah, ini malah keliru. Yang menyediakan prasarana kan eh, rumah tangga konsumen ya teman-teman. Rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor produksi. Kalau yang B, rumah tangga konsumen mendapatkan barang atau jasa dari pasar barang. Nah, itu kalau seperti itu arahnya akan ke sini teman-teman. Dari sini ke sini, lalu ke sini. Gitu. Kalau yang E, pemerintah memperoleh atau menerima pajak penghasilan dari rumah tangga konsumen. Nah, itu di sini teman-teman. Nomor 2, pemerintah mendapatkan pajak yang dibayarkan sama RTK. Gitu. Maka nomor 5 jawabannya. Kita lanjut ke nomor 6. Pemerintah terus menggalakkan pertumbuhan wirausaha di Indonesia untuk mengurangi pengangguran. Akan tetapi keterbatasan modal menjadi penyebab utama orang untuk nggak bisa berwirausaha gitu ya. Upaya pemerintah mengatasi permasalahan tersebut ada. Jadi penekanannya di mana? Keterbatasan modal. Kita harus cari poinnya ya teman-teman kalau di bagian konsep ekonomi ini kita harus cari penekanannya di mana gitu karena kadang jawabannya itu benar semua tapi mana yang sesuai dengan eh, konteks gitu. Ini konteksnya keterbatasan modal berarti mana pilihan yang benar? Yang A memberikan subsidi barang kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini kan kaitannya sama konsumen teman-teman. Jadi bukan karena kalau kebutuhan pokok misalkan ya subsidi beras gitu. Nah, kan yang terdampak adalah orang jadi mudah beli beras. Lah, orang beli beras kan untuk dimakan, bukan untuk produksi gitu ya. Maka kalau barang kebutuhan pokok ini biasanya lebih ngaruhnya ke konsumen, bukan produsen. Kalau yang B memberikan fasilitas sekolah gratis kepada masyarakat kurang mampu. Nah, ini eh, nggak nggak berkaitan langsung dengan keterbatasan modal ya. Itu tadi jelas bukan. Yang C menyelenggarakan pelatihan kerja di desa-desa melalui balai latihan kerja. Nah, ini memang bisa meningkatkan kewirausahaan kalau permasalahan utamanya adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia gitu. Nah, ini kan kita keterbatasan modal, berarti bukan yang C. Yang D memberikan bantuan modal usaha secara tunai dengan persyaratan persyaratan tertentu. Ini yang benar, teman-teman. Kan permasalahannya adalah modalnya terbatas gitu ya. Biasanya gimana untuk mengatasi? Ya kita kasih modal gitu. Berupa bantuan modal usaha tunai dengan persyaratan tertentu ya. Kalau nggak dikasih syarat nanti kan orang makainya sewenang-wenang gitu ya. Coba yang D. Kalau yang E, jaminan kesehatan dan pendidikan kaitannya bukan sama keterbatasan modal. Gitu. Selanjutnya, kita lompat ya teman-teman ke nomor 27. Itu bisa dibuka nomor 27. Nah, ini tentang biaya peluang. Biaya peluang itu apa sih teman-teman? Biaya peluang itu adalah keuntungan atau apa ya? Kepuasan atau keuntungan yang dikorbankan kalau kita mengambil salah satu keputusan. Coba kalau di soal gimana? Bunda lulusan SMA dapat bekerja dengan upah per hari 50.000, tetapi juga bisa mengambil kursus akuntansi selama 1 bulan dengan biaya 1,2.
Bila Winda memutuskan untuk mengambil kursus akuntansi selama sebulan, maka biaya peluangnya berapa? Nah, coba kalau gini berarti eh, ini cuma perbandingannya adalah dia dapat keuntungan atau dia mengeluarkan biaya gitu ya teman-teman. Kalau seperti ini kita eh, ini aja. Kalau mau lebih mudah bisa dituliskan dulu. Kalau dia bekerja, dia akan mendapat gaji, jadi kan plus ya. Dia akan mendapat gaji 50.000 per hari. Kita jadikan per bulan teman-teman. Kalau 50.000 per hari, asumsinya dia bekerja 30 hari ya, berarti 1.500.000 yang dia dapatkan. Nah, kalau dia mengambil kursus, dia akan eh, keluar biaya 1,2, 1.200.000 gitu ya. Nah, di sini dia keluar biaya, maka minus kita. Kita tuliskan dengan minus. Pilihannya ini, dia bekerja atau dia kursus. Dan dia memilih kursus, teman-teman. Karena dia memilih kursus, maka dia mengorbankan apa? Dia mengorbankan karena dia kursus, dia nggak jadi dapat gaji 1,5 juta per bulan. Gitu. Maka jawaban yang D. Lebih besar yang mana? Gitu. Kalau ada beberapa pilihan ya teman-teman, misalkan ada pilihan tiga, dia apa ya, freelance gitu ya. Sorry. Misalkan ada pilihan ketiga dia freelance. Kalau dia freelance itu gajinya dia akan 2 juta per bulan. Nah, kalau seperti itu, biaya peluangnya berapa? Apakah 1,5 ataukah 2 juta ataukah ditambah? Nggak ditambah, teman-teman. Biaya peluangnya ya yang paling besar. Maka kalau seperti itu biaya peluangnya 2 juta. Tapi karena di soal ini cuma ada pilihan bekerja dan kursus ya yang 1,5 juta ini biaya peluangnya gitu. Itu untuk nomor 27 ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 28 ini manajemen. Manajemen ini nggak keluarnya nggak banyak, biasanya satu soal gitu antara fungsi manajemen atau unsur manajemen gitu. Hadir sebagai manajemen personalia merencanakan penerimaan pegawai baru, maka dia menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing individu, mendelegasikan wewenang. Ini jelas organizing, teman-teman. Organizing ini mengorganisasi. Jadi kata kuncinya kalau organizing itu penempatan, penempatan atau alokasi. Baik itu penempatan sumber daya manusia maupun anggaran dan sebagainya itu di organizing. Gitu. Kalau opsi lain forecasting, forecasting itu ini prediksi. Yang memprediksi misalkan prospek perusahaan ke depannya gimana, itu forecasting. Kalau controlling ini evaluasi, biasanya di akhir, baik itu eh, evaluasi tentang suatu kegiatan atau pengecekan kelayakan mesin gitu ya, itu masuk di controlling. Kalau planning jelas perencanaan. Biasanya kaitannya dengan pembuatan proposal atau penyusunan program kerja baru itu planning. Kalau actuating itu pelaksanaan. Oke, itu ya teman-teman, jawabannya yang D. Nomor 29 kita bertemu lagi dengan circular flow diagram. Rumah tangga konsumsi berperan menjadi sebagai perannya ada yang pertama menyediakan faktor produksi dan yang kedua adalah membeli barang dan jasa. Jadi antara dua itu teman-teman atau membayar pajak pada pemerintah. Yang A bukan, yang A ini tugasnya RTP. Nah, yang B benar, menyediakan faktor produksi. Yang C mengatur aliran barang dan jasa. Nah, ini kalau mengatur alirannya itu bisa dari pemerintah atau dari mekanisme pasar itu sendiri kalau nggak ada pemerintah, gitu ya. Jadi bukan peran konsumen. Yang dia mengkombinasikan faktor produksi. Nah, ini tugasnya RTP. Faktor-faktor produksi dikombinasikan lalu diolah menjadi produk baru. Itu RTP. Kalau yang E mengatur harga faktor produksi. Nah, harga faktor produksi ini biasanya diatur sama pasar, teman-teman. Ya, eh,
karena banyak banyak yang menyediakan faktor produksi dan banyak yang membutuhkan gitu ya. Jadi berlaku seperti pasar persaingan sempurna. Mekanisme pasar itulah yang menentukan harganya. Rumah tangga konsumsi atau produsen secara individu mereka nggak bisa menentukan harga. Mereka cuma menerima harga gitu. Jadi yang mengatur siapa ya mekanisme pasar itu. Itu untuk nomor 29. Oke. Selanjutnya nomor 38. Kita bertemu lagi dengan biaya peluang ya. Keputusan Adit memilih bekerja sebagai pedagang bakso telah eh, dia pedagang bakso gajinya 800.000 per bulan. Dia menghilangkan peluang Adit bekerja sebagai nelayan gajinya 1 juta per bulan. Maka biaya peluangnya berapa? Biaya peluangnya 1 juta atau minimum. Biaya peluangnya 1 juta per bulan. Ini sama dengan yang tadi ya. Karena dia mengambil sebagai pedagang, maka dia kan nggak jadi nelayan. Karena dia nggak jadi nelayan, berarti dia nggak jadi dapat gaji 1 juta per bulan. Udah gitu aja. Kalau ada beberapa pilihan, ambil yang paling tinggi. Gitu. Lanjut ke nomor 68. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, harga tanah menjadi mahal, padahal kebutuhan perumahan yang layak makin tinggi. Maka apa yang harus dilakukan? Kita lihat opsinya satu-satu ya. Yang A, membatasi urbanisasi. Ini nggak solutif teman-teman. Karena walaupun urbanisasi kan perpindahan masyarakat dari desa ke kota ya. Walaupun urbanisasi dibatasi, kan penduduk itu tetap bertumbuh. Pertumbuhan penduduk tetap ada. Kalau di geografi kita sudah belajar bahwa pertumbuhan penduduk itu ada yang dari natalitas atau kelahiran dan juga imigrasi atau orang berpindah masuk gitu. Nah, walaupun imigrasi atau urbanisasi ini dihentikan, ya kan natalitas natalitas tetap ada kelahiran, maka nggak efektif gitu. Yang B, merelokasi pabrik ke pinggiran kota ini jelas nggak mungkin, masa kita mau relokasi pabrik gitu repot. Dan biasanya memang pabrik adanya di pinggiran kota. Jarang ada pabrik di tengah kota. Misalkan di area Ijen sini mana ada pabrik rokok gitu ya. Pabrik rokok kan di eh, apa arah ke area sana misalkan gitu. Pabrik memang biasanya di pinggiran kota dan kalau ada yang di tengah kota pun ya sulit untuk direlokasi, itu nggak solutif. Yang C, membangun rumah susun di perkotaan dengan harga terjangkau. Nah, ini solutif teman-teman. Dengan membangun rumah susun kan penggunaan lahan itu kan jadi efisien ya. Banyak orang yang bisa tinggal di satu tempat yang nggak menggunakan tanah banyak gitu. Rumah susun kayak apartemen gitu loh teman-teman. Dan harganya terjangkau. Karena permasalahan utamanya tadi kan adalah harga tanah mahal gitu. Maka ini solutif. Kalau yang dia menggalakkan program transmigrasi. Ya transmigrasi kan cuma orang dipindah keluar gitu ya. Kepadatannya memang berkurang. Tapi jadi apakah mengurangi nilai tanah? Sepertinya tidak. Maka nggak solutif. Dan yang E, membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin. Mau bangun di mana? Wong nggak ada tanahnya gitu. Tanah makin eh, langka gitu ya, tanah kosong makin langka, lah mau bangun rumah sederhana ya mau di mana? Maka jawaban yang C itu. Oke. Terakhir yang nomor 71, peran rumah tangga konsumen dalam menerima balas jasa. Oke, kita cek. Yang satu, Pak Jali memperoleh uang sewa karena tanah miliknya disewa seseorang. Nah, tanah ini kan faktor produksi ya. Sorry. Tanah ini faktor produksi maka termasuk peran RTK. Nomor dua, Pak Budi selalu pemilik modal memperoleh bunga atas modal yang diberikan. Nah, modal ini juga termasuk termasuk faktor produksi. Tiga, Bu Sri sebagai buruh perusahaan memperoleh gaji setiap bulan. Nah, dia sebagai buruh kan dia menyediakan sumber daya manusia, maka termasuk. Kalau yang nomor empat, memperoleh uang sewa dari penjualan produk tas. Nah, kalau dia menjual produk berarti kan dia produsen, berarti bukan. Yang nomor lima, memperoleh beasiswa atas prestasi di sekolah. Ini bukan bukan di pasar input maupun output ya teman-teman. Ini cuma ya pembayaran aja gitu. Maka jawabannya satu, dua, tiga. Oke teman-teman, itu untuk bagian pertama. Kita lanjutkan ke bagian kedua tentang mekanisme pasar.